Oke, kita akan belajar mengenai graf. Ini adalah teori graf, bagian dari matematika diskrit. Graf ini kita tidak berbicara tentang bentuk, tidak berbicara tentang ukuran, tidak seperti geometri yang berbicara tentang bentuk dan ukuran. Di sini memang membahas bangunan, tapi kita tidak berbicara tentang bentuk dan ukuran. Kita hanya fokus pada keterkaitan antara dua buah titik. Itu saja fokus kita dalam teori graf. Jadi sekali lagi bahwa graf itu tidak memperhatikan tidak memperhatikan bentuk dan ukuran, tetapi kita hanya fokus pada keterkaitan dua buah titik. Oke. Jadi dalam graf itu diberi simbol G. Graf. Kemudian graf itu terdiri dari titik dan sisi. Graf itu terdiri dari titik yang diberi simbol V dari kata vertex. Diberi simbol dengan nokta atau titik yang lebih lazim disebut sebagai nokta. Kemudian sisi ini adalah kita beri simbol E dari kata edge. Nah, graf ini merupakan himpunan dari titik dan sisi. Jadi VG dengan EG. Dengan ketentuan syarat utama bahwa V tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Artinya titiknya tidak boleh kosong, sementara sisinya boleh kosong. Itu saja ketentuan umum yang kalian harus tahu, bahwa titik tidak boleh kosong, sementara sisi itu harus ada, tidak boleh kosong. Jadi titik tidak boleh kosong, tetapi sisi boleh kosong. Sekali lagi, titik tidak boleh kosong, tetapi sisi boleh kosong. Ini adalah satu contoh dari graf. Ini satu contoh dari sebuah graf. Di sini kita perhatikan bahwa graf ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri dari 5 titik. Artinya V-nya ada 5, himpunan V. Himpunan V titik dari graf ini adalah ada V1, V2, V3, V4, V5. Mana V1, V2, V3? Mana V1, V2, V3, V4, V5? V1, V2, V3, V4, dan V5. Kemudian sisinya E. Graf ini juga terdiri dari E1, E2, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11. Itu adalah bagian dari sisi. Ini adalah sisi. Bisa juga penulisan sisi itu kita tulis menjadi V1, V3, V1, V1, V3, V4, V4, V4. Artinya dia berawal di V4, tapi dia kembali lagi ke V4. V4 dengan V5, V4, V5. Sisi V5, V2, dan sisi V2, V1. Itu adalah jenis-jenis sisi yang ada dalam graf ini. Kemudian kita perhatikan bahwa V1 dan V3 ini saling berkaitan. Karena dia saling berkaitan, maka kita disebut sebagai V1 dan V3 ini berhubungan langsung. Selanjutnya, V3 dan V4 juga berhubungan langsung. Terlihat dari ada sebuah sisi yang mengaitkan antara titik V3 dengan V4. Ada sisi yang mengaitkannya, makanya V3 dan V4 itu berhubungan langsung. Yang mana lagi yang berhubungan langsung? V3 dengan V5, V4, V5, V5, V2, V2, V1. Selanjutnya, bagaimana kalau V1 dengan V4? Dia tidak berhubungan langsung. Maka kita katakan V1 dengan V4 tidak berhubungan langsung. Mengapa dia tidak berhubungan langsung? Karena tidak ada sisi yang langsung menghubungkan antara V1 dengan V4. Andai kata, misalkan saya tarik sebuah garis dari V1 ke V4. Berarti ini V1 ke V4 ini disebut sebagai titik yang berhubungan langsung. Karena ada satu sisi yang menghubungkan. Tapi karena tidak ada sisi yang menghubungkan antara V3 dan V4, maka disebut sebagai V1 dan V4, maka disebut sebagai V1 dan V4 tidak berhubungan langsung. Seperti lagi V1 dengan V5. Ini adalah sebuah titik yang tidak berhubungan langsung karena tidak ada sisi yang menghubungkan antara V1 dan V5. Contoh lain lagi V2 dengan V4. V2 dan V4 ini bukan titik yang berhubungan langsung. Selanjutnya kembali ke sisi.
Kita perhatikan S1. S1 itu bermula dari V1, kemudian kembali lagi ke V1. Artinya S1 ini terkait dengan V1. S1 terkait dengan V1 karena dia titik awalnya diakhir dengan titik awal sama dengan titik akhir, maka ini kadang disebut sebagai loop atau gelung. Perhatikan bahwa S1 terkait dengan V1, S1 terkait dengan V1, maka dia disebut sebagai loop atau gelung. Kemudian E2 terkait dengan V1 dan V3. E11 terkait dengan V1 dan V2. E8, sisi ke-8 ini terkait dengan V2 dan V5. Diperhatikan contoh untuk sisi yang mengait antara V3 dan V4. V3 dan V4. Di sini ada dua buah sisi yang mengaitkan antara titik V3 dan V4. Sisinya itu adalah E4 dengan E3. Ini disebut sebagai sisi rangkap karena ada dua buah sisi yang mengaitkan, yang terkait antara titik V3 dengan V4. Ada dua. Jika ada dua atau lebih sisi yang terkait pada sebuah titik, maka itu disebut sebagai sisi rangkap. Jadi kita sebut sisi rangkap jika ada dua atau lebih sisi Jadi kita katakan dia adalah sisi rangkap ketika ada dua atau lebih sisi yang terkait pada dua buah titik. Seperti ini. Titik V3 dan V4. Titik V3 dan V4 ada dua sisi yang terkait di situ, yaitu sisi E4 dan E3.